inside your head. Bulega gantikan Marquez di dua seri penutup MotoGP 2025. Keputusan mengejutkan datang dari kubu Ducati menjelang dua seri terakhir MotoGP 2025. Saat banyak penggemar menantikan kembalinya Marc Marquez di lintasan, pabrikan asal Italia itu justru mengumumkan nama lain sebagai penggantinya. Adalah Nicolo Bulega, bintang muda dari ajang World Superbike (WSBK), yang resmi ditunjuk untuk menggantikan peran Marquez di dua seri penutup musim, MotoGP Portugal dan Valencia. Nicolo Bulega bukan sosok asing di dunia balap motor. Pembalap 26 tahun ini telah dua musim membela tim Aruba.it Ducati di WSBK dan tampil impresif. Ia finish sebagai runner-up kejuaraan dunia 2025, bersaing ketat hingga seri terakhir di Jerez sebelum akhirnya Toprak Razgatlioglu merebut gelar juara. Sebelum terjun ke Superbike, Bulega dikenal sebagai salah satu talenta muda Italia dengan pengalaman luas di ajang Moto3 dan Moto2. Total, ia telah mencatat 99 kali start di kejuaraan dunia, dan debut di MotoGP nanti akan sekaligus menjadi balapan ke-100 dalam karir profesionalnya, sebuah tonggak yang sangat simbolis. Yang membuat cerita ini semakin menarik, Bulega sebenarnya sudah lama masuk dalam radar Ducati. Ia bergabung dengan keluarga Ducati Corse sejak 2022, ketika Gigi Dalicnia, General Manager Ducati, menempatkannya di proyek World Supersport. Sejak saat itu, performanya terus meningkat hingga akhirnya dipercaya menjadi pembalap penguji resmi Desmos edisi GP mulai musim depan. Sebelum pengumuman resmi, rumor bahwa Bulega akan menggantikan Marquez sudah berhembus sejak akhir pekan lalu. Dan ternyata benar, Ducati mengkonfirmasi kabar tersebut setelah sang pembalap menjalani tes singkat di Circuito di Jerez pada Kamis. Dalam setengah hari sesi uji coba itu, Bulega berkesempatan menjajal langsung motor Desmos edisi GP 25 milik Marquez. Hasilnya cukup positif. Ia menunjukkan adaptasi cepat dan rasa percaya diri tinggi. Ducati menilai performanya cukup menjanjikan untuk langsung diturunkan di dua balapan terakhir musim ini. Bulega akan menjalani debut MotoGP bersama tim Ducati Lenovo. Tulis pernyataan resmi Ducati, ia telah menjadi bagian penting dari proyek pengembangan kami dan pengalaman di dua seri terakhir akan menjadi modal besar menjelang perannya sebagai test rider musim depan. Bagi Bulega, kesempatan ini ibarat mimpi yang menjadi kenyataan. Menjalani debut di MotoGP adalah impian setiap anak yang tumbuh dengan cita-cita menjadi pembalap. Bisa menutup musim seperti ini sungguh luar biasa, ujar Bulega. Namun ia juga menyadari besarnya tantangan di depan. Desmos edisi GP 25 adalah motor yang sangat kompetitif sekaligus menuntut kemampuan tinggi. Meski tanpa ekspektasi muluk, Bulega menegaskan akan berusaha maksimal. Saya tidak memiliki target spesifik. Fokus saya hanya menjalani dua balapan ini dengan tenang dan belajar sebanyak mungkin. Tapi tentu saja motivasi saya sangat tinggi untuk tampil baik. Tambahnya, Gigi Dalicnia menyebut menunjukkan Bulega bukan keputusan spontan, melainkan bagian dari rencana jangka panjang Ducati. Kami percaya pada Nicolo sejak awal. Ia sudah membuktikan diri sebagai salah satu pembalap terbaik di Superbike, dan sekarang saatnya ia mencoba langkah berikutnya, ujar sang insinyur. Menurut Dalicnia, debut ini juga berfungsi sebagai bagian dari proses adaptasi Bulega menjelang tugas barunya tahun depan sebagai penguji utama Desmos edisi GP, terutama untuk proyek pengembangan GP27. Motor generasi baru yang akan digunakan mulai musim 2027 bersamaan dengan perubahan regulasi dan masuknya Pirelli sebagai pemasok ban tunggal. Pengalaman Bulega menggunakan ban Pirelli di WSBK sangat berharga. Ia bisa memberi umpan balik teknis yang relevan untuk pengembangan motor masa depan, jelas Dalicnia. Bulega sendiri telah memperpanjang kontraknya dengan Ducati hingga 2027. Musim depan, ia akan fokus sebagai pembalap WSBK dan test rider MotoGP. Namun Ducati membuka peluang besar. Jika performanya konsisten dan bahkan mampu merebut gelar di Superbike, ia bisa naik penuh ke kelas utama pada 2027. Dengan kombinasi pengalaman, loyalitas, dan dukungan penuh dari Gigi Dalicnia, karir Bulega bisa menjadi kisah sukses baru bagi Ducati, seperti yang pernah mereka alami bersama Francesco Bagnaia dan kini Marquez. Dua seri terakhir MotoGP 2025 kini punya daya tarik baru. Absennya Marc Marquez memang menjadi kehilangan besar bagi Ducati, namun hadirnya Nicolo Bulega memberi warna segar dan cerita menarik di penghujung musim. Debut Bulega di Portimao dan Valencia bukan juga sekedar pengganti sementara, tetapi simbol regenerasi dan transisi strategi Ducati. Ia membawa semangat muda dan visi masa depan, dua hal yang dibutuhkan pabrikan merah Borgo Panigale untuk terus mendominasi dunia balap motor di era baru. Pertanyaannya sekarang, apakah Bulega akan hanya menjadi cameo di MotoGP atau justru babak pertama dari kisah sang juara masa depan? Semua mata akan tertuju padanya di Portimao, tempat sebuah mimpi Italia mungkin saja menjadi mulai. Let them get inside your head.
CEO Ducati terkesan atas pencapaian fenomenal Marquez bersaudara. Musim MotoGP 2025 ternyata menjadi panggung bagi dua bersaudara yang berhasil menulis sejarah baru dalam dunia balap motor paling bergengsi. Mereka adalah Marc Marquez dan Alex Marquez. Dua nama yang kini tak hanya identik dengan kecepatan, tetapi juga dengan dominasi luar biasa yang mengguncang pedok MotoGP. Dari lintasan ke lintasan, performa keduanya seakan menegaskan bahwa darah juara memang mengalir deras dalam keluarga Marquez. Marc Marquez yang menjalani musim debutnya bersama Ducati tampil luar biasa hingga akhirnya memastikan diri sebagai juara dunia. Sementara sang adik, Alex Marquez, sukses menutup musim dengan cara yang tak kalah membanggakan. Sukses mengunci posisi runner-up di balapan Malaysia, sekaligus membawa tim Gresini Racing meraih predikat tim independen terbaik musim ini. Keberhasilan dua bersaudara ini bukan hanya soal podium dan trofi, tetapi juga tentang konsistensi, adaptasi, dan mentalitas baja di tengah persaingan sengit yang kian ketat. Marc Marquez yang sempat diragukan bisa kembali ke performa terbaiknya setelah masa cedera panjang, justru tampil seperti terlahir kembali bersama motor Desmos Edisi GP25 milik Ducati. Ia tak hanya cepat, tapi juga efisien, memahami karakter motor dengan cepat, mengatur ritme balapan dengan cerdas, dan mampu menjaga kecepatan stabil meski di bawah tekanan. Sementara itu, Alex Marquez menunjukkan kematangan luar biasa bersama Gresini Racing. Jika musim lalu dia masih kesulitan menembus papan atas, tahun ini ia menjelma menjadi pembalap yang nyaris tak punya kelemahan. Ketajamannya di tikungan cepat, gaya agresif namun bersih, serta kemampuannya membaca situasi lintasan membuatnya tampil kompetitif, bahkan melawan pembalap pabrikan. Hasil gemilang di sirkuit Sepang menjadi bukti konkret bahwa Alex kini bukan sekadar adik Marc Marquez, melainkan pembalap elit dengan reputasi tersendiri. CEO Ducati, Claudio Domenicali, tak bisa menyembunyikan rasa bangga dan kekagumannya terhadap capaian fenomenal dua bersaudara ini. Dalam wawancaranya, Domenicali menyebut pencapaian tersebut sebagai sesuatu yang luar biasa dan mungkin sulit terulang kembali dalam sejarah MotoGP. Ia menambahkan, dominasi Marc Marquez di pabrikan Ducati dan keberhasilan Alex Marquez di tim satelit Gresini adalah gambaran penuh dari kerja keras, sinergi teknis, serta kehebatan adaptasi dua pembalap dengan DNA juara. Melihat Marc menjadi juara dunia di musim debutnya bersama Ducati, sementara Alex juga tampil luar biasa dengan motor yang sama, itu sesuatu yang membuat kami di Ducati merasa bangga. Ini bukan hanya kemenangan bagi tim kami, tapi juga untuk semangat balap yang kami bangun bertahun-tahun. Fenomena Marquez bersaudara ini juga memberi efek domino terhadap peta persaingan MotoGP. Banyak analis menilai, Ducati kini berada di era dominasi baru, bukan sekadar karena keunggulan mesin, tetapi karena kombinasi sempurna antara teknologi dan kecerdasan pembalap. Marc Marquez dengan insting balapnya yang legendaris, Alex Marquez dengan ketenangannya di bawah tekanan, membuat duo ini seolah melengkapi satu sama lain di atas lintasan. Lebih jauh, keberhasilan Alex bersama tim independen Gresini juga memperlihatkan betapa efektifnya ekosistem Ducati dalam mendistribusikan performa antar tim. Mesin Desmos Edisi yang digunakan Gresini terbukti kompetitif di tangan pembalap yang tepat, dan ini sekaligus memperkuat posisi Ducati sebagai pabrikan paling dominan di era modern MotoGP. Musim 2025 pun ditutup dengan catatan sejarah langka. Dua bersaudara berdiri di puncak klasmen akhir di atas motor yang sama-sama bermesin Ducati. Sebuah kombinasi sempurna antara bakat, teknologi, dan mental juara yang sulit ditandingi. Kini, pertanyaan besarnya, apakah dominasi Marquez bersaudara akan terus berlanjut di musim depan? Satu hal yang pasti, mereka telah meninggalkan jejak yang akan sulit terhapus, bukan hanya di papan klasmen, tetapi juga di hati para penggemar MotoGP di seluruh dunia. Nadia Padovani terseduh haru, Gresini Racing panen prestasi. Air mata bahagia menetes di garasi tim Gresini Racing. Di tengah hiruk-pikuk sirkuit Sepang, sang pemilik tim, Nadia Padovani, tak bisa menyembunyikan rasa haru dan bangganya. Tim yang ia bangun bersama mendiang suaminya, Fausto Gresini, kini berdiri kokoh di puncak kejayaan MotoGP 2025. Dua pembalapnya, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, menjadi simbol kebangkitan dan konsistensi luar biasa di tengah dominasi tim pabrikan besar seperti Ducati dan Aprilia. Balapan sprint di MotoGP Malaysia 2025
menjadi titik puncak emosi bagi seluruh kru Gresini Racing. Alex Marquez tampil gemilang dan berhasil finish di posisi kedua, tepat di belakang Francesco Bagnaia dari tim pabrikan Ducati. Hasil ini tidak hanya menambah koleksi trofi bagi tim satelit asal Italia itu, tetapi juga memastikan Alex Marquez mengunci posisi runner-up MotoGP 2025 dengan total 388 poin. Selisih 102 poin dari Bagnaia di posisi ketiga menjadikan Alex Marquez tak mungkin lagi terkejar di 3 seri tersisa. Bahkan jika ia gagal finish di semua balapan berikutnya, posisinya tetap aman. Fakta itu menjadi bukti betapa konsisten dan kuatnya performa pembalap asal Spanyol tersebut sepanjang musim. Namun perjalanan menuju prestasi ini bukan tanpa rintangan. Di sprint race Sepang, Alex Marquez sempat mendapat tekanan keras dari Pedro Acosta, pembalap muda KTM yang tengah naik daun. Dalam beberapa lap awal, Acosta sempat menyalip Alex Marquez, memanfaatkan kecepatan di sektor lurus. Tapi Alex Marquez menunjukkan kedewasaan luar biasa. Ia tak terburu-buru membalas, menunggu momen yang tepat, lalu melakukan manuver bersih di tikungan 9 untuk merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish. Tambahan 9 poin dari sprint itu menjadi angka yang begitu berarti, bukan hanya bagi klasemen, tetapi juga untuk catatan sejarah Gresini Racing. Tak hanya Alex yang bersinar, Fermín Aldeguer, pembalap muda berusia 20 tahun yang menjalani musim debutnya di MotoGP bersama Gresini, juga mencatat prestasi luar biasa. Dengan performa stabil dan mental kuat di setiap seri, Aldeguer resmi menyabet gelar Rookie of the Year MotoGP 2025. Prestasi ini semakin melengkapi musim ajaib bagi Gresini Racing. 1 pembalap di posisi runner-up dunia, 1 pembalap muda terbaik, dan keduanya mengendarai motor Ducati Desmose di GP24 yang mereka maksimalkan dengan luar biasa. Dalam wawancara usai balapan, Nadia Padovani tak kuasa menahan air mata. Saya bangga, bukan hanya karena hasilnya, tapi karena bagaimana tim ini bekerja. Kami adalah keluarga, dan setiap orang di pedok ini berjuang dengan hati, ujarnya sambil tersenyum haru. Ia juga menegaskan bahwa ada sosok penting di balik kesuksesan Gresini musim ini, yaitu Marc Marquez. Meski kini membela tim pabrikan Ducati, Marc pernah menjadi bagian dari Gresini Racing pada musim 2024. Kehadirannya menurut Nadia meninggalkan jejak mendalam bagi tim. Marc mengubah cara kami bekerja, ungkapnya. Dia membawa budaya juara ke dalam garasi ini. Cara dia memotivasi mekanik, membimbing pembalap muda, dan memberikan masukan teknis membuat kami semua lebih profesional. Apa yang Anda lihat hari ini, Alex dan Aldeguer di podium, sebagian adalah warisan dari Marc. Secara teknis, transformasi Gresini memang terlihat jelas. Sejak musim lalu, mereka memperkuat divisi data dan strategi balap, menerapkan pola pengumpulan telemetri yang lebih detail, terinspirasi dari metode kerja tim pabrikan Ducati. Alex Marquez pun menjadi pembalap yang jauh lebih matang dalam membaca kondisi ban dan mengatur ritme balapan, sesuatu yang kerap menjadi kelemahannya pada musim-musim sebelumnya. Sedangkan Aldeguer dikenal memiliki gaya balap agresif khas anak muda, namun tim berhasil mengarahkannya agar tetap efisien dan tidak merusak ban di akhir race. Dengan kombinasi 2 pembalap yang saling melengkapi, Gresini kini menjadi tim satelit paling sukses sepanjang musim 2025. Dalam 18 seri yang sudah berlangsung, mereka mencatat total 12 podium gabungan dari Alex dan Aldeguer, rekor tertinggi bagi tim independen dalam sejarah MotoGP modern. Tak heran jika banyak pengamat menyebut musim ini sebagai tahun keemasan Gresini. Meski tidak memiliki sumber daya sebesar tim pabrikan, Gresini Racing membuktikan bahwa semangat, kekompakan, dan strategi cerdas bisa mengalahkan segalanya. Bagi Nadia Padovani, hasil ini bukan hanya soal angka di papan klasemen, melainkan penghormatan bagi mendiang suaminya, Fausto Gresini, yang dulu memulai tim ini dari mimpi sederhana. Fausto pasti bangga melihat ini. Kami telah melanjutkan visinya, membangun tim keluarga yang bisa bersaing dengan para giganti, ucap Nadia dengan mata berkaca-kaca. Musim 2025 pun kini menjadi saksi bagaimana sebuah tim independen mampu berdiri sejajar dengan tim pabrikan. Dan di tengah sorotan dunia, Gresini Racing bukan sekedar peserta. Mereka adalah simbol tekad, dedikasi, dan cinta yang menjadikan balap motor lebih dari sekedar olahraga. Di bawah sinar matahari Sepang yang menyengat, Nadia Padovani menatap podium dengan mata berkaca-kaca.
Hari itu, Gresini Racing bukan hanya juara di lintasan, tetapi juga juara di hati para penggemar MotoGP di seluruh dunia. Let them get inside your head. Andrea Dovizioso ungkap hal yang tak bisa ditiru dari Marc Marquez. Sulit dipercaya, tapi benar adanya. Bahkan jika Anda berlatih seumur hidup, Anda tetap tak akan bisa melampaui batas yang dimiliki Marc Marquez. Kalimat tegas itu diucapkan oleh Andrea Dovizioso, mantan rival sengit Marc Marquez di era kejayaannya bersama Honda, yang kini angkat bicara soal performa luar biasa sang juara dunia 8 kali sejak debut bersama Ducati pada musim MotoGP 2025. Andrea Dovizioso, yang dikenal sebagai salah satu pembalap paling cerdas dan analitis di lintasan, menilai bahwa apa yang dilakukan Marc Marquez tahun ini bukan sekedar cepat, melainkan berada di level yang sulit dipahami oleh pembalap manapun. Menurut Andrea Dovizioso, sejak awal musim 2025, Marquez kembali menunjukkan keunikannya dalam cara memahami motor. Dengan Ducati, motor yang terkenal bertenaga dan agresif, Marc Marquez justru menemukan keseimbangan antara kecepatan dan kendali yang bahkan membuat para insinyur Ducati keheranan. Ketika pembalap lain melihat batas kemampuan motor, mereka akan berhenti di sana. Mereka tahu risiko kecelakaan meningkat jika memaksa lebih jauh. Namun Marc berbeda. Ia tidak hanya mencapai batas itu, ia menembusnya, bermain dengannya, dan menemukan cara untuk memanfaatkannya. Ucapan itu bukan pujian kosong. Andrea Dovizioso berbicara dari pengalaman pribadi. Selama bertahun-tahun, ia menjadi satu-satunya pembalap yang secara konsisten mampu menantang Marc Marquez dalam perebutan gelar dunia pada era 2017 sampai 2019. Ia tahu betul bagaimana Marquez sering memaksakan motornya hingga ke titik mustahil, entah dengan menyelamatkan diri yang hampir jatuh menggunakan siku, atau memaksa ban depan tetap menggigit lintasan saat pembalap lain sudah pasti terjatuh. Dalam analisis Andrea Dovizioso, apa yang membuat Marc Marquez berbeda bukan hanya keberanian, melainkan kemampuannya membaca bahasa motor. Marc Marquez bisa merasakan perilaku motor dalam kondisi ekstrim, kapan ban depan kehilangan grip, kapan tenaga berlebih muncul di roda belakang, dan kapan harus menggeser berat badan untuk menyeimbangkan gaya sentrifugal di tikungan. Banyak pembalap berpikir bahwa untuk menjadi cepat, Anda hanya perlu keberanian. Tapi, keberanian tanpa pemahaman hanya berakhir di gravel, kata Dovizioso. Marc memiliki sesuatu yang tidak bisa diajarkan, sensitivitas mekanik. Ia tahu kapan motor berada di ambang batas, dan justru di titik itulah dia menemukan kecepatan ekstra. Andrea Dovizioso juga menyinggung bahwa bahkan pembalap dengan kemampuan teknis tinggi sekalipun akan kesulitan meniru gaya Marc Marquez, karena level adaptasinya terhadap setiap situasi sangat cepat. Marc bisa jatuh di tikungan pertama, lalu di lap berikutnya, melalui tikungan yang sama, 0,3 detik lebih cepat. Itu bukan kebetulan, tapi hasil pemahaman instingtif terhadap batasan motor. Kini bersama Ducati, motor paling kompetitif di grid, Marc Marquez seperti menemukan wadah yang perfect. Jika dulu di Honda, ia harus berjuang dengan motor yang sulit dikendalikan, di Ducati ia justru memanfaatkan kestabilan dan tenaga besar motor Desmosedici untuk memperlihatkan kemampuan puncaknya. Tak sedikit pengamat yang menyebut bahwa Marc Marquez adalah pembalap pertama yang bisa menjinakkan Desmosedici secara naluriah. Kombinasi karakter agresifnya dan kestabilan mesin Ducati menciptakan performa yang belum bisa disamai pembalap lain di garasi merah tersebut, termasuk rekan setimnya Francesco Bagnaia. Marc tahu bagaimana membuat Ducati berbicara. Ia tak hanya menungganginya, ia memahaminya. Dan itulah mengapa ia bisa memaksimalkan motor lebih dari siapapun. Apa yang dilakukan Marc Marquez tak hanya soal teknik, ia dikenal memiliki mental baja dan kesiapan fisik luar biasa. Setiap kali terjatuh, ia tak ragu bangkit di lap berikutnya. Dalam dunia MotoGP modern, yang dimana margin kesalahan begitu kecil, kemampuan seperti ini sangat langka. Namun Andrea Dovizioso juga menegaskan sisi lain dari dominasi itu, risiko besar yang selalu mengintai. Marc bermain di zona abu-abu antara kendali dan kehilangan kendali. Tidak semua orang bisa melakukannya tanpa harga mahal, katanya. Meskipun begitu, Andrea Dovizioso mengakui bahwa hingga saat ini belum ada pembalap yang mampu meniru pendekatan Marc Marquez terhadap batasan fisik dan mekanis motor. Anda bisa berlatih 1000 kali, tapi tetap tidak akan melampaui batas yang telah Marc tetapkan, tutup Dovizioso. Komentar Andrea Dovizioso ini bukan hanya pujian bagi Marc Marquez, tapi juga gambaran betapa kompleksnya dunia MotoGP modern.
Di era di mana semua pembalap memiliki akses ke data, simulator, dan teknologi canggih, keunggulan sejati justru muncul dari sesuatu yang tak bisa diukur, naluri dan keberanian untuk bermain di tepi jurang. Dan di titik itulah, Marc Marquez masih menjadi sosok yang tak tersentuh. Let them get inside your head.